Selamat datang di Special Edition di mana kita akan membahas tentang cara-cara bertahan hidup yang ternyata keliru, Son. Ternyata salah besar, big mistake, Son. Udah teori yang tersebar di berbagai belahan dunia, ternyata ngawur ya. Ngawur sekali ternyata, Son. Ya kan? Tapi kali ini yang kita bahas bukan cara bertahan hidup di korporat ya, Son ya. Karena itu forte-nya Vina Mulyana, bukan kita, Son. Ya kan? Oh iya. Gitu. Dan HRD bacot tentunya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cara-cara bertahan hidup kalau lagi di hutan, Son. Oke. Di hutan atau di gunung. Di gurun juga bisa. Di gurun ya kan. Di Gitu. lautan juga ada juga bisa. Nah, karena kita ya diajarin juga ya, soalnya kayak waktu di pramuka misalnya atau apa sedikit-sedikit kita diajarin lah gimana cara bertahan hidup ya di alam gitu pokoknya intinya ya. Ngikat-ngikat tali ya kan. Bener ya kan. Walaupun kalau alam bah dukun agak susah bertahan hidup ya, Son ya, karena kan ya dijampe-jampe gitu, Son ya kan. Bener enggak? Bener, ya kan? Tapi ini alam yang benar-benar natural ya, nature. Natural. Ya, ini para pendaki misalkan atau para yang suka explore pasti sangat ini nih. Bener. Senang nonton ini ya. Karena para pendaki paling senang kalau digosok, Son. Kenapa sih? Biar keluar dakinya. Oke, kalau gitu. Sorry kalau nggak lucu. Oke, kalau gitu mendingan kita langsung mulai aja. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Oke, yang pertama nih, Chat ya. Jadi ada yang bilang katanya kalau misalnya lu tersesat di mana, di hutan atau di daerah yang terisolasi gitu ya, katanya suruh cari makan duluan, Chat. Cari makan dulu aja. Cari makan duluan. Oh, cari makan duluan. Cari makan duluan. Sebelum mencari hal lainnya Sebelum maksudnya. mencari hal lainnya supaya untuk bertahan hidup kan. Oke. Tapi ternyata itu salah, Chat. Salah. Yes. Bukannya suruh cari mata air dulu katanya biasanya. Nah, jadi ternyata tubuh manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makan bisa 30 hari lebih, Chat. 30 hari lebih. 30 hari lebih. Tergantung orangnya rakus atau tidak tapi, Son ya. Balik lagi. Tergantung cadangan lemak, ya kan? Dan pastinya kondisi kesehatan masing-masing. Bahkan dari penelitian nih, Chat, manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makan selama 43 sampai 70 hari. Wah, lama banget ya. Apabila masih mendapat asupan air. Sedangkan tanpa minum, manusia cuma bisa bertahan 3 sampai 7 hari, Chat. Wah, jauh banget kan? jauh banget sih memang air yang paling penting sih memang. Iya. Maka dari itu mencari mata air dulu yang nomor satu ya. Cari mata air dulu. Oke. Karena air emang sangat penting kan buat fungsi tubuh kan, sama ngejaga dehidrasi. Jadi dalam situasi darurat emang lebih penting cari mata air dulu. Karena tubuh lebih cepat rusak tanpa cairan dibanding tanpa kalori. Oh iya benar. Soalnya kan katanya kalau misalnya nyari mata air itu banyak yang bisa lu temuin, Son. Oh gitu. Bahkan hewan sekalipun tuh kan kalau minum kan nyari mata air juga. Ya, jadi kalau udah nemu mata airnya lu bisa camping di situ. Sekitarnya pun pasti ada mungkin sumber. setidaknya ikan lah misalnya kan. Kalau nggak ada ikan ya hewan-hewan lain yang cari minum di situ, entah rusa atau apa ya. Mudah-mudahan jangan beruang gitu tapi ya. Ya kan. Gitu. Bener. Sepenting itu emang. Oke, mitos selanjutnya nih, Son ya. Ngisap racun bekas gigitan ular, Son. Oh iya, biasanya di film-film gitu ya kayak Nah, ditolong sama temennya sih biasanya, bukan ngisep sendiri. Emang ngisep sendiri ya? Ada juga ya. Ternyata kalau hal tersebut dilakukan, itu bisa memperparah luka dan merusak jaringan, Son. Jadi menghisap racun dari gigitan ular itu sebenarnya tidak disarankan gitu. Karena racun ular itu menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi, Son. wih lo terah gitu kan ya. Ke seluruh tubuh. Iya. Sehingga menghisap racun tersebut itu tidak efektif untuk mengeluarkan racun dalam jumlah yang cukup. Iya. Sejago apapun lu ngisep nggak bisa ya. Nah, itu dia. Ya kan, belum tentu bisa berdiri lagi maksudnya gitu ya, Son ya, karena kan kena racun telentang. Iya. Kan? Iya. Selain itu, tindakan ini tuh dapat meningkatkan resiko infeksi, Son. Karena air liur mengandung bakteri yang bisa masuk ke dalam luka dan kemungkinan nih bisa memperparah kondisi korban, Son. Oh iya. Kan, mereka gosok gigi, Son. Menghisap racun juga dapat menyebabkan racun menyebar dengan lebih cepat ke bagian tubuh lain. Nah, sekarang penanganan yang tepat nih ya kita harus segera mencari bantuan medis, Son. Tentunya sambil nunggu nih, kita harus ngejaga korbannya itu untuk tetap tenang dan tidak banyak bergerak. Kemudian ya kita harus membersihkan luka dengan sabun dan air bersih, serta membatasi pergerakan dari bagian area yang tergigit dengan perban. Tapi emang gitu ya, kalau misalnya luka secara general pun sebenarnya nggak boleh diludahin ya. Kan orang zaman dulu gitu kan, kayak orang tua gue misalkan gitu. Oh ya diludahin aja ntar sembuh gitu. Sepatu itu mah kalau diludahin kan. Diinjak dong kalau itu. Enggak kan sepatu. Dulu buat gini-gini kadang-kadang. Oh, kirain yang biar kalau cowboy, lu udah nonton film cowboy gak sih? Iya. Iya kan diludahin sepatu itu biar bersih. Kalau ini kan anggapannya biar nggak sakit kan, katanya digigit dulu tuh. Itu mungkin bener ya? Biar nggak sakit. Jadi yang bagian belakangnya ini nih digigit dulu biar dia sepatunya.
Oh nggak tahu gue. Biar dia nggak terlalu kaku sih. Jadi kayak kayak sakit nggak gitu tahu di sini, nggak tahu di gue. belakang. Coba tadi lanjut yang ludah tadi tuh. Yang Orang zaman dulu ngeludahin biar nggak sakit apa? biar cepat sembuh katanya. Biar cepat sembuh. Kan gitu. Di ludahnya juga cepat sembuh ini. Kan gitu kan. Di ludahin ntar juga sembuh gitu kan. Nah, padahal sebenarnya nggak boleh kan. Maksudnya diludahin orang lain atau ludahin sendiri ya. Oh kita siapapun. kayak buang penyakit gitu pura-puranya. Bukan, maksudnya ludah nih gitu biar cepat sembuh katanya. Oh iya. Masa nggak pernah sih dikasih tahu? Nggak pernah gue. Oh karena ente dokter emang ya keluar. Dokter keluar langsung pertolongan pertama, Langsung, P3K, ya. betadin siram, iya tempel perban, kasa ya kan, gitu. Bener. Kalau kan beda. Gue pakai Hansaplast aja hampir nggak pernah gue Son. Oh kok gitu? Hampir nggak pernah pakai Hansaplast. Biar lembab lukanya. Karena Hansaplast yang biar cepet gue kering. tahu ya, itu memperlambat keringnya luka. Oh iya makanya lebih mending diangin-anginin ya. Mending diangin-anginin. Yang dari yang gue tahu ya. Kalau Hansaplast kan bikin lembab terus ya. Bener. Kalau Dokter Tirta gue nggak tahu bakalan pendapatnya sama gue apa enggak gitu kan. Tapi kalau gue berpendapat demikian. Iya beda emang kalau dokter. Kalau gua misalnya katanya kalau kena knalpot gitu ya, dia suruh kasih kecap sih. Sama odol gua. Kecap gua nggak salah. Kalau odol gue tahu. Antara odol atau kecap gitu. Tapi kecap sih kalau bokap gua. Kecap karena lu teriak-teriak leher lu abis biasanya suaranya. Jadi harus dikasih kecap lehernya biasanya begitu. Katanya biar hilang. Jeruk nipis, bener kan? Sakit dong jeruk nipis. Iya. Enggak, leher ditelan maksudnya. Karena lu saking sakitnya lu suara lu abis. Oh, gitu. Mungkin pada saat itu. Kalau odol gue tahu. Bener-bener diluburin kecap sih katanya. Biar nggak bekas katanya. Biar nggak bekas. Saya bokap gua dulu orang bengkel gitu kan. Jadi katanya suka kena knalpot kasih kecap gitu. Bukan oli gitu kalau orang bengkel enggak. Kecap katanya. Oh kecap. Apa hubungannya orang bengkel sama kecap? Dikasih kecap cu, biar gak bekas katanya. Oh, kalau mobil. Kulit Apa sih? lu. Orang kan? Orang. Terus hubungannya sama bengkel apa? Karena lo harus bring up bokap lo orang bengkel gitu. Sering kena knalpot. Oh iya paham gitu ya. Kasih kecap ya. Kasih kecap katanya. Oh, iya, Nggak tahu ya juga benar sih. atau enggak ya. Bener. Gitu. Mungkin pengen bikin tangan lu ya tangan bacem kali mungkin ya pada saat itu ya Son ya. Bener juga sih. Lebih baik disemur daripada disembur. Bener gak Son? Ya kan? Bener kan? Iya. Tapi ini misalnya lu luka nih Chat ya. Terus ada cewek cakep nih nawarin mau gue ludahin gak biar cepet sembuh gitu. Lu kasih gak Chat? Wah. Dengan segala resiko itu ya, misalnya bakteri apa segala macam, lu kasih gak Chat? Wah jangan deh gitu. Oh gitu. Janganlah. Terus kita belum muhrim gitu. Bilang gitu. Iya. Kayaknya kalau ludah jangan deh gitu. Oh gitu. Iya. Kayak yang selanjutnya nih Chat. Ada yang bilang kalau di hutan ya, kita itu kalau ketemu beruang tuh lari aja. Kita bisa lari dari beruang. Wah nggak mungkin lah pasti. Beruang kan larinya kencang sekali. Kita kencang sekali Chat beruang itu loh. Banyak yang nggak tahu loh ini loh. Banyak yang nggak tahu kalau beruang tuh larinya kenceng ya. Kenceng. Soalnya dikira kan badannya gede. Tepuk, iya ya kan. kan. Gemuk lambat. Nah, kan. Ternyata pace-nya berapa Son? Pace-nya beruang. Pace-nya berapa Son? Nggak tahu. Nggak tahu lo nggak bisa jawab pace begitu. Iya. Ternyata beruang itu kalau lari kecepatannya itu bisa 50 km per jam. 50 km per jam. 50 km per jam. Wah cepet banget. Anak Jaksel dengan Adi Zero pun nggak bisa tuh Nggak mengalahkan bisa itu. dengan kaos-kaos bolongnya pun nggak Nggak bisa. bisa itu dengan jam-jam mahalnya itu nggak bisa juga Son ya. Mau nenggak pre-workout kayak apa juga nggak bisa gitu. Pakai apa kayak yang dibilang-bilang fuel apa ya kan buat yang isinya gula semua itu nggak bisa juga Son ya. Mau ditetesin apa ya nggak Nggak bisa. bisa. Kalau steroid bisa tadi. Nggak bisa juga. Bisa juga. Ini buat perbandingan nih ya. Kecepatan lari Usain Bolt langsung gua kasih. Oke, Usain Bolt Ya kan? berapa? Pas dia mecahin rekor dunia nih. Tapi sprint ya Usain Bolt ya, bukan maraton. Sprint loh ini sprint. Oke. Udah cepet kan ini Top kan. speed, Top iya. speed. Pas dia mecahin rekor dunia itu cuma 37 km per jam sih. Wah. Jauh itu aja udah kan. rekor dunia Itu ya. rekor dunia top speed loh sprint loh. Gila. Apalagi kalau beruangnya dalam keadaan lapar ya, soalnya pasti lebih agresif lagi dan lebih kuat tenaga lagi. Bener. Dan dia itu pernah rekor kecepatan tertinggi banget. Itu 43 km per jam udah mentok. 43 km per jam ya. Mentok gitu udah. Jadi kalau ketemu beruang tuh disarankan gak lari. Karena itu bisa micu nalurinya juga. Ya kan buat ngejar. Naik pohon bisa nggak naik pohon? Beruang bisa juga kali naik pohon ya? Bisa nggak ya? Kelihatannya tergantung Kayaknya jenis bisa deh. beruangnya deh kayaknya. Balik lagi ya. Ini semua tergantung jenis sih. Kalau Winnie the Pooh ya nggak bisa ya Son ya. Gak bisa. bisa. Lempar madu aja kalau itu. Bener ya kan. Jangan lupa garamnya. Jadi yang disarankan tuh tetap ngadep ke arah beruangnya. Terus mundur perlahan gitu aja. Tanpa ngebelakangin beruangnya. Natep matanya. Jangan kalau itu nggak boleh. Oh jangan ya? Nggak boleh natep Oke. matanya. Kalau gini nggak bisa? Ngedip gini nggak Kita bisa? disamperin dong. Oh iya bener. Iya kan? Disamperin ya. Beneran disamperin nanti. Bener sih. Kalau gini nggak boleh gini.
Iya, siapa tahu ya pas ini. Oh iya, dia balik gitu Iya, kan. balik kan. Tapi malam datang lagi. Apaan orang jelek begitu gitu kan katanya, kata beruangnya begitu. Bisa juga. Iya, bisa aja. Terus ngebuat suara yang lebih keras gitu kan. Terus ngebuat seakan-akan lu lebih gede dari dia, kayak lu gini gitu. Iya, biasanya begitu tuh. Ya, gitu. Soalnya di Amerika sering tuh gue ngelihat ada video-video orang rumahnya kemasukan beruang. Sering tuh. Biasanya dia teriak-teriak wah gitu. Terus kayak gitu. Membesarkan badannya lah gitu. Buat ngintimidasi beruangnya itu. Lah kalau misalnya pura-pura mati, kan banyak orang bilang kan, wah pura-pura mati aja kalau dikejar beruang. Ada juga tuh. Ada juga. Nah itu tergantung jenis beruangnya sih. Jadi kalau beruang coklat atau grizzly bear itu pura-pura mati tuh efektif. Oh gitu ya. Efektif itu. Jadi cara ini nunjukin kalau kita itu bukan ancaman. Biasanya tuh beruang coklat ini langsung kehilangan minat lah. Langsung cabut aja gitu dia. Karena bukan ancaman dia. Bener. Dan biasanya beruang coklat nyarinya yang pink gitu ya Son ya. Oh gitu. Iya, ikan salmon kan. Ikan salmon kan di sungai-sungai itu kan biasanya gitu. Iya Makannya kan warna pink kan? Oh bener juga. Iya. Dengar dia juga suka ngasih bantuan Zat. Masih bantuan kemana tuh? Tadi gear brand kan? Oh, Bear Brand maksudnya. Bear Brand. Oh, Bear Tadi, Brand. Iya, Bear Brand. benar. Iya. Bantuan kemana ya Bear Brand emang? CSR kan perusahaan-perusahaan. Oh, begitu. Gitu. Jadi untuk kita-kita yang tidak pink aman-aman aja Son maksud gua gitu. Aman aja. Iya. Terus ada tipsnya juga nih selain itu. Jadi mereka tuh suruh baring tengkurap biasanya. Ini mah bukan tips ini, tipsy kayaknya. Jadi tangan di belakang leher buat ngelindungin kepala gitu Zat, ya kan. Bener juga sih. Tungguin. Mirip sih. Sampai ada kursi roda datang gitu. Enggak, bukan. Beda itu. Kalau itu ini apa? Penyembah Toto kalau itu. Iya kan? Penyembah Toto kalau itu. Terus jangan bergerak atau ngebuat suara. Nah kalau beruang hitam atau black bear itu nggak dianjurkan. Oh. Gitu. Pakai cara yang sebelumnya tadi aja kalau yang itu. Yang jadi gede bersuara apa segala macem. Oh, jangan pura-pura mati. Ya, Jangan gitu ya. pura-pura mati. Tapi kan grizzly bear basically lebih gede ya daripada beruang hitam ya. Dan yang itu gue tahu. kecepatannya bisa 56 km per jam di kalau lari. Badannya kan gede banget itu. Bahkan kalau lo main game Red Dead Redemption aja susah banget tuh ngebunuhnya tuh. Oh gitu. Ih, Harus harus nembak berkali-kali gak bisa sekali doang. Tapi itu kan di game ya kan. Itu kan sangat realistis skill ente yang game ya. kurang kali. Enggak, bukan dong. Jadi nggak Enggak kok. kelar-kelar. Kepala tembak. Masih itu. Iya. Tapi itu kan di game soal sekali Di lagi game, ya. beda Sekali ya. lagi. Ngomong-ngomong soal binatang yang bahaya di sana ada juga tips buat kalau misalnya lu diincar sama hiu Son. Ngincer hiu. Lagi berenang nih misalnya ya kan. Ada hiu tiba-tiba. Dan lu lagi nggak di atas pelampung pada saat itu gitu kan. Oke. Nah, kalau di atas pelampung yang pakai drone itu kan ya aman lah kalau itu kan. Maksud gua kan. Aman. Aman untuk dia tapi bukan untuk hiu. Tapi kalau lagi nggak ada pelampung di situ, lu katanya kalau misalnya disamperin sama hiu dan lu mau diserang, lu harus mukul hidungnya katanya. Emang bisa. Katanya mukul hidungnya. Habis itu hiunya nanti bakalan kabur katanya. Ternyata saran ini bukan sepenuhnya salah ya, melainkan kurang efektif Son. Kurang efektif. Kurang Oke. efektif. Karena terlalu sulit Son buat mukul hidungnya hiu katanya. Kalau mau yang lebih gampang, yang dipukul tuh matanya, kalau nggak insangnya katanya. Itu hiu juga udah kabur juga katanya. Lebih sensitif mungkin di area itu Sensitif pasti dong, mata kan pasti sensitif ya. ya. Iya, insang. Mungkin insang sensitif juga kayaknya. Katanya itu merupakan titik lemah alaminya hiu Son, di insang sama di mata. Iya. Hidung susah katanya. Mungkin karena palanya suka gini-gini kali ya. Oh, kok gede-gede gitu ya. Iya, suka gini-gini gitu. di depan speaker lah kadang-kadang gini-gini. Iya, gue pernah lihat sih kadang di grab insang aja, dipegang zrek gitu dia cabut biasanya gitu. Benar. Tuh kalau di air gitu ya. Sekarang di salah satu tempat yang air tuh paling jarang Son. Oke. Which is di gurun ya. Ternyata kalau lo mencari air di gurun nih, langsung begitu lo nyampe gurun, lu langsung nyari air fokusnya. Itu salah ternyata Son. Oh, misalnya kedampar di gurun gitu. Aduh, nyari air deh gitu. Iya, atau lu diculik, ditinggal di gurun, pas lu berdiri pantatnya agak sakit misalkan gitu kan. Gue pernah denger tuh anjing banget sumpah. Oh iya. Ada begitu Son, gila banget ya. Jadi kalau misalnya lu tiba-tiba ada di gurun gitu ya, atau lu lagi di gurun, lu lebih baik mencari tempat teduh dan hemat energi Son katanya. Karena ternyata pada suhu yang ekstrim, kematian itu bisa terjadi dalam waktu hanya 4 jam saja Son, karena dehidrasi. Banget. Jadi kalau lu main jalan-jalan begitu aja, lagi panas atau apa kan, lu bisa 4 jam doang lu bisa Kelar langsung. KO lu. Jadi mendingan ya lu cari gua kecil misalnya atau apa gitu yang bisa buat berteduh sementara. Terus ya mungkin lu kalau misalnya mau nyari air atau apa, itu di malam hari lebih baik. Apalagi kan kalau misalnya di gurun kan ada yang namanya Fata Morgana juga ya. Dimana lu berhalusinasi, lu ngeliat oh kayaknya di situ ada air. Itu ternyata pas lu nyampe nggak ada air. Nggak ada. Waktu udah habis, udah 4 jam lu habis itu Selesai. pingsan gitu loh maksud gua. Jadi lebih baik nyarinya malam kalau bisa gitu loh.
malam. Nyari itu malam. Sama satu lagi nih Son nih, kalau misalnya lu udah nemu tempat buat neduh gitu ya nanti pada saat udah aman ya lu harus cari tempat neduh lainnya lagi gitu loh. Jangan di situ terus maksudnya. Cari lagi tempat neduh yang lain lagi ya untuk berusaha keluar dari situ pokoknya. Sambil nyari mata air lah ya. Sambil nyari mata air sambil berusaha keluar dari situ kan. Sama hati-hati juga di gurun itu banyak banyak ular cuy. Banyak hewan banyak. Ya Oh iya, apa namanya? Derik ya. Ular derik ya. Ular derik tapi bahasa Inggrisnya gue lupa apa ya namanya. Salah satu ular paling Rattlesnake. Rattlesnake ya. Rattlesnake itu banyak juga tuh di gurun tuh. Iya. Banyak tuh. Iya. Banyak hewan-hewan yang beracun di gurun. Kalajengking ya kan. Semutnya juga gede-gede bro. Ngeri banget. Makanya dulu kan ada salah satu punishmentnya itu kan yang gue nontonnya di ini sih Prince of Persia tapi gue nggak tahu tuh beneran nyata atau enggak. Lu dikubur di gurun ya kan palanya doang. Tahu. Terus dikasih madu mukanya dikasih madu kalau misalnya ada langsung semut-semut udah pada gigitin semua. Iya pecah. Semutnya gede-gede dan gila gigitannya. Jadi ya gitu kita harus banyak berhati-hati lah. Tapi ya skenario ini itu bisa dibilang good case skenario sih. Soalnya gurun tuh ada juga yang namanya kayak badai gurun. Iya. Badai gurun tuh sangat berbahaya sebenarnya. Ya kalau kayak gitu ya udah apa sih lu berarti? Iya. Kalau lu nggak nemu gua itu semua medan lu juga berubah semua langsung. Habis lu nggak bisa lihat, lu nggak bisa napes. Iya. Pasirnya berterbangan kemana-mana. Belum kalau lu ke bawah angin, deh. Terus ada juga nih salah satu teknik bertahan hidup Jat. Ini pasti banyak orang tahu nih. Apa tuh? Minum urin sendiri Jat. Oh iya. Kan? Itu ada di film juga itu yang orang yang terjebak di tebing tau gak? 127 hours. 127 jam ya? Oh iya benar. Benar. Iya. Salah tuh berarti yang dia lakukan. Nah, ini ada teorinya nih, Chat. Oh, coba. Katanya ini bisa dilakukan untuk bertahan hidup, tapi cuma boleh sekali. 1 kali minum maksudnya ya? 1 kali aja. Oke. Atau ya sangat terbatas lah 1-2 kali lah. Karena itu sangat berbahaya, Chat. Air urin tuh sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Loh, di sini kalau ulang tahun kadang-kadang suka tepung campur telur campur kencing. Berarti orang-orang sini zaman dulu kalau ulang tahun dikumpulin di ember gitu, direndahin, kencingin, gila. Sebenarnya lebih beresiko berbahaya sih, karena urin itu kan mengandung sisa metabolisme bakteri yang bisa berbahaya jika dikonsumsi berulang kali. Karena kan itu ampas yang seharusnya dibuang kan. Iya, terus dia juga mengandung urea sama garam juga kan, jadi lu semakin dehidrasi. Iya, malah semakin haus ya. Semakin haus jika dikonsumsi terus-menerus pastinya ya kan, makanya sekali aja tuh 2 kali lah. Ini tuh menurut gua yang paling terkenal nih Son kali ini. Apa tuh? Minum alkohol bisa menghangatkan tubuh katanya. Emang ngawur apa? Nah, ternyata itu adalah salah Son. Jadi katanya minum alkohol itu malah bahaya Son. Soalnya malah menurunkan suhu tubuh inti katanya. Malah bikin dingin ya. Malah bikin dingin suhu tubuh inti. Waduh. Jadi alkohol itu kan emang sifatnya membuat tubuh terasa hangat karena ya sifatnya yang melebarkan pembuluh darah. Sehingga aliran darah ke kulit meningkat dan kulit menjadi merah serta terasa hangat. Tapi ternyata Son, efek hangat ini hanyalah sensasi karena panas dari darah yang naik ke permukaan kulit cepat hilang ke lingkungan. Sehingga suhu tubuh inti itu sebenarnya malah turun. Ya intinya alkohol itu ya cuma memberikan sensasi hangat sesaat. Tapi ternyata malah menurunkan suhu inti tubuh. Dan ya tidak disarankan untuk menghangatkan suhu tubuh gitu. Jadi itu udah gak bisa jadi alasan lagi ya buat bapak-bapak gitu kan. Mengangetin gitu udah gak bisa. Nah, udah gak bisa itu. Udah ya bisa kan? harus di-share ke istri-istri nih. Benar. Maksudnya ya suhu karaoke memang dingin sih biasanya. Cuman maksudnya kenapa Anda malah di situ kan gitu? Iya. Awalnya udah salah ya kalau itu ya. Awalnya udah salah. Ya kan? Alasan lagi ya kan? Nah selanjutnya nih Chat, ada mitos perebus air itu menjadikannya aman. Loh. Bukannya memang bakteri mati Son kalau direbus? Ternyata belum tentu sih. Belum tentu. Nggak semua. Gak semua bakteri mati. Nggak semua bakteri mati. Oke. Jadi emang benar dia kan membunuh bakteri. Tapi ternyata ada bakteri-bakteri yang tahan suhu di atas 100 derajat Chat. Beberapa bakteri. Tapi intinya dia itu bisa ngebunuh bakteri, tapi nggak bisa ngebersihin zat-zat yang lain Chat. Contohnya misalnya logam-logam atau pasir ya kan. Ya walaupun mostly ya bisa ngebunuh bakteri ya kan. Banyak bakteri, virus, misalnya parasit. Tapi dia nggak bisa ngilangin kontaminasi kimia. Gitu-gitu dia nggak bisa. Apalagi udah tercemar bahan kimia berbahaya gitu ya. Ngerebus air tuh justru ngebuat senyawa kimia itu ngendap dan jadi lebih berbahaya gitu ya. Jadi yang disaranin nih ya, perlu disaring dulu sih. Oh, disaring dulu. Paling gampang pakai kain atau baju lah. Oke. Itu lumayan itu. Habis itu direbus. Dengan harapan logam-logamnya itu ketahan di kainnya itu ya Son. Dengan harapan seperti itu. Kalau situasi darurat kan kita ngomong kan mau nggak mau kan. Soalnya mata air pegunungan ya itu cukup bersih juga tuh. Nggak tahu deh kalau misalnya ada yang buang apa di situ kan. Kadang-kadang ada juga. Ya tetap perlu difilter lah. Orang tidak menghargai alam gitu kan. Buang apa di situ.
itu dia. Ya intinya tetap harus difilter lah. Syukur-syukur kalau camping tetap bawa filtrasi air kan sekarang udah banyak kan kayak gitu kan. Udah banyak. Udah banyak. Itu wajib sih. Teknologi udah membantu banget lah. Iya, sedotan yang katanya kan bisa langsung filter air itu kan ada juga kan. Nggak pernah denger sih saya. Ada juga. Ada ya? Sampai buat jadi bantuan juga itu ke daerah-daerah yang terbelakang. Oh. Dikasih sedotan itu. Sekarang teknologi mempermudah segalanya lah gitu maksudnya ya. Yes. Bahkan mau naik gunung aja ya bisa digendong juga maksud gue gitu kan John. Iya. Karena ada teknologi. Kemana-mana kan gitu. Yang selanjutnya nih Son nih ya kan. Ini kebiasaan orang sih sebenarnya nih. Kalau misalnya dia ketusuk sesuatu, itu dia buru-buru pengen nyopot pokoknya, pengen dicabut. Itu salah. Kenapa? Padahal Tapi kan kalau beresiko kok nggak dicabut. Oh enggak dong, harus dicabut. Oh, harus dicabut. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Jangan malah ya. dicabut, iyalah. Oh, itu biarin aja gitu. Biarin aja, jangan dicabut justru. Gitu. Ya beda lah ya kalau misalnya orang emang udah nggak kuat ya silakan cabut aja gitu maksudnya kan John. Tapi ini buat yang suka nonton film action pasti tahu nih, ya kan kalau misalnya kalau misalnya ketusuk atau apa itu sebisa mungkin jangan dicabut di tempat. Justru yang harus dilakukan itu ya biarkan senjatanya itu tetap ada di tempat tersebut, terus ya dibalut sekitarnya buat mengurangi pendarahan. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena ternyata mencabut benda tajam yang masih menancap di tubuh itu sangat berbahaya dan tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh orang awam. Yang paling simpelnya nih, ibaratnya kalau udah kecoblos misalnya gitu, terus habis itu dicabut, takutnya nanti malah keluar semua Son. Iya. Tapi kalau didiemin di situ kan nggak keluar Son, Mas Son. Iya, paling kan ya kejang-kejang doang, misalnya karena sakit kan. Karena sakit. Bener. Jadi ya paling kejang-kejang doang, nggak pendarahan gitu maksud gua gitu loh. Enggak. Ya kan? Itu yang paling simpelnya. Jadi kalau misalnya nggak paham gimana cara nyabutnya gitu Son, itu bisa meningkatkan resiko pendarahan hebat dan kerusakan jaringan di sekitar luka Son. Oh iya bener juga ya. Nanti malah tambah parah akhirnya lukanya gitu loh. Ya. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya ketusuk ya harus ke dokter, nyabutnya di dokter aja gitu loh. Iya. Tapi ini untuk senjata yang besar ya maksudnya ya. Kalau misalnya kayak cuman duri doang misalnya ya itu mah cabut aja nggak apa-apa karena itu tidak ada hubungannya dengan pendarahan yang hebat kan. Iya. Nggak sampai ngerusak jaringan juga kan. Kalau tadi kan takut juga. pas itu pas dicabut malah tadi yang nggak kena organ vital misalkan dicabut jadi kena. Jadi ya biarkanlah dokter yang bekerja gitu ya. Nanti dia yang akan menyabut dengan pelan-pelan sambil memperhatikan organ-organ di dalam tubuh. Lalu ya pasti disterilin habis itu kan. Pasti disterilin. Udah selesai bungkus lukanya. Beres. Dan intinya tadi kan kayak orang awam kan. Soalnya kan mungkin kalau udah yang pengalaman gitu emang veteran perang gitu misalkan, mungkin cabut terus langsung dia bisa nutupin pendarahan. Nah, itu. Obatnya dia bisa. Itu makanya. Gitu. Cuman ini kan buat kalau ya amit-amit ya kita juga nggak pengen lah yang nonton sini ada yang ketusuk atau apa gitu ya amit-amit ya. Ya jangan dilepas dulu berarti kalau bisa. Jadi lepas dulu ya. Ya kan. Bikin konten dulu lah maksudnya gitu kan. Canda. Sosok lari tapi di sini ketusuk gitu kan kayak direkam dulu ya kan, karena bisa ngocor darahnya, kehabisan darah itu yang biasa bikin meninggal sih. Makin parah sih kayaknya kalau di ini lagi. Iya kan, makanya maksudnya kalau nyabut sendiri tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu soalnya. Gitu. Nggak mau tanggung jawab pasti tuh. Nggak mau tanggung jawab ya? Bukan yang bertanggung jawab justru nyabut. Enggak lah, nyabut sendiri ya kan, nggak mau bertanggung jawab kalau saya meninggal gimana. Iya. Bertanggung jawab biasanya nggak dicabut-cabut biasanya soalnya. Karena udah nonton video ini maksudnya gitu, ya kan? Udah tahu, ya kan? Ya pokoknya ya kita mendoakan yang terbaik ya untuk para penonton, jangan sampai berada di situasi seperti ini. Tapi ya kalau misalnya memang berada di situasi seperti ini, amit-amit ya, mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu dari sini gitu ya Son ya. Untuk survival. Tiba-tiba mau beruang tadi kan, atau gigitan ular tadi, langsung pasti udah tahu sih nonton ini kan. Benar. Walaupun kalian bisa lebih tahu kalau nonton Panji Si Petualang sebenarnya sih, tapi ya udah. Di sini kita kasih juga gitu kan. Iya. Tapi ya tetap hati-hati juga karena waktu itu yang apa pembawa acara yang terkenal tuh Bear Grylls, tahu kan lu? Enggak tahu. Bear Grylls yang ya kayak Panji Petualangnya sana lah. Oh iya. Gitu. Jadi dia ngomong banyak yang direkayasa itu. Emang buat kamera aja. Kayak acara survival di TV maksudnya. Acara survival gitu. Oke. Itu dia ngakuin maksudnya. Banyak situasi yang diskenarioin lah gitu. Jadi instruksinya kesana nggak nyata gitu. Sebenarnya nggak bisa dilakuin misalkan. Tapi ya itu sesuatu hal yang wajar menurut gua ya kan. Karena kan susah lu bikin konten kayak gitu, susah bro. Atau di TV misalnya bikin ya seperti itu susah, cara seperti itu. Jadi wajar kalau ada pancingan-pancingan atau apa, itu hal yang wajar menurut gua. Yang penting mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa diambil gitu ya. Mungkin di riset ulang lagi kan. Apa iya. Boleh banget. Kita anjurkan justru itu ya. Yes, itu kita anjurkan. Kalian setelah menonton video ini silahkan kalau masih penasaran silahkan riset ulang lagi gitu ya, atau cari googling gitu ya. Oke deh kalau gitu terima kasih
makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itu ada respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member Discord, link di deskripsi semua. Yes. Sampai jumpa di special edition yang selanjutnya dari Di Atas 12.